tergantung meta juga sekarang? Harus tergantung meta sih, nggak boleh sesuai role dia doang. Oke, tapi Jadi- metanya sekarang kemana? Tetap assassin. Assassin? Kalau TLPH, jungler tank. Oke. Beda. Oke, jadi sebenarnya beda ya secara Beda. power. Jadi apakah kunci kemenangan dari Alter Ego untuk tutup jungler tank? Bisa jadi, Bisa jadi? bisa jadi. Soalnya kalau udah jungler tank di TLPH, Hmm? kemungkinan objektifnya gede banget dapatnya mereka. Mereka dapat, Objektif ya, berarti ini kan ngomongin ke arah early game juga. benar. Berarti jadi faktor yang besar ya buat early game sekarang. AE kalau kalah dalam kondisi early game, udah susah. AE kalau udah dapat early game ya, udah pasti game gampang. Tabrak. Game hoki, game Game hoki, hoki. Game hoki, Ya, oh ya. hoki. Kodel Sorry. Delwin ini Game ntar gampang. nandain Dari Kodel nih. Win. Iya, Game susah Game nih. hoki. Iya, Gamenya iya. jadi hoki ntar. Oke. Nah, tapi sekali lagi kan kita bakal masuk ke dalam drafting phase juga ya. Dari Ya. Profesor KB sendiri ngelihat dengan drafting yang dari kemarin tuh berbeda-beda ya tergantung match up-nya. Ya. Kalau ngelihat dari Liquid sama Alter Ego apa sih yang bakal jadi perebutan? Yang bakal jadi perebutan, yang pertama udah pasti mungkin tertuju ke ini, Sora salah satunya. Oke. Tapi mungkin aku malah lebih expect-nya kayak perebutan Eve sama Parsia, bukan Chushin. Oh. Parsia. Karena Sanji dari kemarin itu ya, bikin play pakai Parsia berkali-kali. Hijume juga sama. Kalau kita ngomongin Eve, ya Dudu juga sama. Jadi kayaknya untuk side lane-nya bakal menuju ke Sora, tapi untuk mid lane-nya ya Parsia Eve aja sih, dua itu aja. Berarti lebih ke arah high ground defensif juga ya Iya. kalau ngomongin dari Yves dan juga Farsha nanti. Positioning juga kan. Heeh. Kayak berkali-kali kita ngeliat kemarin Hijume dia nge-outplay Sunset Lover dengan begitu luar biasa. Dan mereka juga menangin early game-nya juga sangat-sangat nge-punish. Jadi harusnya bisa dimaksimalin lah hero-hero yang gak terlalu perlu banyak item tapi damage-nya udah ada dari awal, dari base damage-nya. Ah, oke, I see. Dan kalau ngelihat dengan bagaimana yang akan dibawakan dari kedua belah sisi tim, di beberapa hari kemarin tadi sempat muncul Alice. Nah, situational atau kondisi seperti apa sih yang ngebuat Alice ini potensial buat bisa dimainkan? Gak ada hero burst. Contohnya, Syaratnya berarti nggak ada hero burst. gak ada hero burst. Tapi hero poking harus dibalikin dengan kondisi Elise-nya bisa manfaatin flicker ulti. Ah, Atau hero-hero oke. melee. Ya, Nah ini lumayan nih, Alice ini lumayan jadi jawaban sebenarnya buat Alter Ego. Oke. Karena mereka kan suka banget bawa fighter kan. ya Kayak benar. bisa 3 fighter, bisa 4 fighter, mereka dan itu melee semua. Jadi emang lumayan repotin buat mereka. Oke, dan sekarang kita bakal langsung masuk ini dia drafting phase dari game yang pertama, match pertama di hari ini. Dan akan langsung dibuka dengan Alter Ego, mereka ada di first pick. Prioritas seperti apa yang harus dibawain sama Alter Ego? Karena sejauh ini Sora kan kebuka. Nah tapi masalahnya Valen juga kebuka. Buka. Jadi kayaknya harus hati-hati juga nih. Jangan sampai malah jadi umpan juga kan. Nah kalian yang diambil. Suka nggak make it dengan Kalea di first pick ini? Kalau Alek yang pakai suka. Soalnya Alek bisa nggak ketebak bus-bus yang dia Iya. pegang. Gerakan-gerakan Alter Ego kan juga agak sedikit nggak textbook lah. Ya, benar. Makanya itu yang mungkin bisa dikacaukan dari awal dan dengan mengambil ke arah dari Kalea, kayaknya tujuan dari Alter Ego ini pengen mematahkan setupnya dari tim Liquid sebelum mereka berlima. Dan ini langsung ngebawain damage dealernya, Farsha dan juga Cloud menjadi pembuka. Area of effect-nya sih sebenarnya besar banget. Tapi apakah ini terlalu beresiko buat diambil di atas? Pak, soalnya sama-sama misalkan mid sama godnya udah pasti kuat ngadu pok. Oke. Jadi mereka ambil di atas karena udah sesuai draft pick mereka. Oke. Dan dijawab dengan Freya. Freya. Wow, Freya. Wow, Ya dia coba pakai Uranus juga ya. menutup jungle-nya. Untuk jungle-nya juga kalau Lance misalkan paling. iya kayak misalkan mau bawa Lancelot atau Yishun kan pasti bakal direpotin ya sama Uranus. Terus ada Kalea juga, jadi ancamannya 2. Terus dengan adanya Freya, jadi mereka nggak perlu mikirin soal gold laner-nya lagi. Karena gold laner-nya udah fighter, terus lawan Cloud juga dia beberapa kali bisa cancel Blazing Duet, sama kalau misalkan nantinya Karol TZ dikasih assassin, dia nggak bakal bisa ganking ke gold lane. Wah, tapi ada Ya. Baxia ya yang bakal dibawain. Ini klasik PH ya, kalau udah game-game penting tuh Ya. yang keluar tuh Fredrin, Barats, Akai, Kumar, kayak gini keluar pasti. Gameplay PH is back. Nah, cuma secara komposisi nih, apakah dari Make sendiri ngelihat 3 pick atas Alter Ego ini potensial banget dan apa yang harus mereka lakukan dengan 3 pick atas ini? Mereka jangan terlalu perang kiting sih soalnya udah pasti kalah. Oke. Itu kanan grab TLPH udah pasti. Kalau war harus perang mulu. Nah, Oh. Jadi Tapi nggak aku- boleh kiting. yang aku takutkan nggak ya, kalau misalkan emang mereka nggak bawa kiting dan ternyata TL-nya mau tabrak balik nih Naked. JP ini kan dulu dikenal dengan healer. Kayak takutnya tiba-tiba dibawanya model kayak Matilda atau Florin, Baxia sama Cloud ini powernya langsung kebus Wow. banget.
Jadi kalau Alter Ego ngeladenin team fight, mereka kalah. Kiting mereka kalah juga. Ya. Oh. Baxia ini nih kayak ngebuka banyak potensi gitu loh intinya. Kayak mungkin tiba-tiba kita nggak tahu aja JP main Hellcurt juga kan. Wow. Bisa Jadi masih bisa ya. Iya, masih kayak explore Baxia ini kayak kunci dari semua roamer lah. Ya. Roamernya jadi bebas. Oke. Dan ya untuk di game yang pertama ini memang bakal dibuka ya untuk penggunaan Baxianya kita bakal ngeliat. Dan sekarang untuk banning selanjutnya masih akan menuju ke arah Gatot Kaca terlebih dahulu. Tinggal pick ban terakhir nih dari tim Liquid. Mau fokus ke arah mid laner atau udah cukup dengan nge-ban Lunox? Bisa jadi ban mid lane lagi. Soalnya belum pick mid lane juga. Ya, Loi. Ya, Loi ya. Kayak di sisanya kayak Lilia Iya. gitu kan. Jadi kayak Yang nggak bisa nge-burst Baxia. Iya, yang susah gitu buat ngejawab Baxianya. Dan Nah, walaupun mungkin kejawab ya Baxianya di late game, tapi kan Lilia ini kan agak-agak dilematik juga. Dibilang hero early game bukan gitu kan. Tapi butuh cooldown gitu. Nyari ke late game-nya juga nggak gampang soalnya kalau dibandingin sama Varsha. Oke. Ya dipaksa untuk ngebawain sesuatu yang berbeda ya. Karena kalau di hari kemarin memang Alter Ego full dengan Gift dan Varsha-nya. Dan sekarang untuk mulai mengeliminasi lagi opsi-opsi banning. Kayaknya untuk opsi experience sekarang masih banyak banget ya yang ke-reveal. Banyak. Dan kayaknya kalau kita udah ngeliat kayak gini sebenarnya bakal apa ya? Bakal memicu juga sih bisa muncul fighter jungle dari Alter Ego-nya. Karena Yasuke kan kemarin main Suyo, dia main Gwyn juga. Jadi optionalnya banyak sebenarnya. Oke. Jadi nggak perlu terlalu worry ya kalau buat jungle-nya sekarang. Ya, buat jungle aman sih buat Yasuke sebenarnya. masih ada Nolan juga yang nge-pick up bareng Kalea gitu. Masih enak. Oke. Nah ini dari segi XP lane ya yang mungkin tadi sempat kita bahas juga match up dengan Uranus. Siapa nih yang bakal bisa menyeimbangi Uranus? Elis, Khaled. Buat roamer ternyata ya. Oh, Dia malah nyisain buat EXP-nya di last pick berarti. Stanford adalah kunci. Ya, yang aku mungkin consider di sini malah tiba-tiba muncul Yuchong sih karena kan dia power banget tuh. Oh. Walaupun kemarin sempat kalah sama ini ya sama Aurora Turki di game yang pertama. Iya, yang namanya hero power ya gimana sih ya? Pede aja ya. Gak bisa diapa-apain. Gak bisa diapa-apain kalau hero power tuh. Bener-bener. Dan ini dengan Kalea ya, butuh tambahan burst damage lagi kah dari arah jungle-nya atau mid lane-nya? Jungle udah pasti kemungkinan Nolan. Nolan? Ya, Buat burst dia. buat burst. Minimal yang punya damage lah kalau gitu Ya, jungle hero. sama mid lane. Oke. Karena kanan kirinya udah kuat banget kan Freya sama Uranus, udah independen juga. Paling yang repot nanti kalau Cloud-nya tuh udah Joy. bener-bener jadi duluan gitu loh. Wow. Kagura ya? Oh ini klasik Alter Ego ya, bawa Kagura dan juga Kalea. Jadi efek burst-nya karena banyak bush, dia bakal manfaatin buat nyulik-nyulik satu-satu. Ya, dan win rate Kagura sejauh ini masih 0%. Jadi ini bisa jadi pemecah telur kalau misalnya Alter Ego menangin game ini. Tinggal satu pilihan terakhir yang masih bertanya-tanya apakah kembali ke Ryuzong. Uzong. Kalau Yuchong cuma bisa pegangin ini ya, cuma bisa pegangin Freya ya. Freya, Joy nggak bakal bisa ditangkap Uzong. Ya Joy susah nangkapnya. Jadi kayaknya hero-hero yang nanti bakal ada damage aja sih buat team fight kayaknya. Benar. Oke. Karena secara efektivitas juga mungkin Lapu. udah mulai Ya diisi paling ya. Lapu yang bisa ngimbangin tengahnya aja. Wah. Wow, Khaled XP. Khaled XP apa Tigreal XP? Bentar. Bentar. Iya, ini dia nih. Karena aku pun udah sempat munculin beberapa kali waktu itu di Alter Ego MDL juga mainin ini kan, Oh. XP Tigreal. Ya. Oke, menarik. Secara prediksi dari Make It ke arah Alter Ego atau Team Liquid? Tim Liquid. AE modal lo. Modal oke deh. Let's go AE. Oke, kalau gitu ini akan menjadi pembuka match kita. Dan langsung aja kita serahkan kepada para casters kita yang bertugas. Dari Om Wawa, Papulung, dan Lim Kocol yang sebentar lagi akan menemani kita semua. Karena secara drafting, ini diisi dengan hadirnya Joy dan juga Kagura. Winning conditionnya apa sih dari Alter Ego? Winning condition. Iya. Udah pasti buka ruang buat Joy-nya ya, karena Joy nanti kalau udah punya Wishing Lantern itu baknya tembus. Baknya tembus pasti. Dan minimal Scarlet jadi ya kita tahu sendiri di Mobile Legends kan Scarlet tumbang gitu kan, recall-nya lama, pasti. Lord bisa diambil. Emang main timing sih jadinya. Nah, tapi kebalikannya nih, kalau misalnya dari tim Liquid Philippines dengan ngebawa Tigreal, let's say di XP ya, kita asumsi di XP. Itu tipe gameplaynya bakal kayak gimana? Bakal agresif di awal kah atau harus gimana? Udah pasti agresif di awal, soalnya bawa Khaled. Bisa nge-cut bareng, Oh. terus ngerusuh jungle bisa.
atau nge-press mid juga bisa. Jadi Iya. mereka tetap butuh mobilitasnya di area river ya? Benar. Iya, dan main rivernya jadi kuat kan karena 3 tank tuh. Mereka ada Tigreal, iya. ada Baxia. Khalid, Baxia. Oh. Terus ditambah kalau aku ya pengalamanku ngomong kalau Tigreal EXP itu lebih fleksibel karena ada tank jungle kayak gini, Hah? dia bisa fleeting. Fleeting time, benar. Iya. Jadi lebih cepet ya untuk Buat dari segi implosion. Ya. cooldown-nya juga. Benar. Oke, dan Farsha bersama Cloud, ini berarti bakal jadi tulang punggung utama? Udah Dari pasti. damage-nya? Udah pasti. Udah pasti. Karena kalau udah main Cloud atau main Moskov ya, biasanya main Marsman Trinity lah atau Kari gitu. Kalau jungle-nya tank itu enak banget. Karena early-nya pasti nggak diapa-apain dia. Ya. Fokusnya kan pada ke turtle semua. Oke, berarti itu akan ngebuat mereka harus nunggu lebih lama lagi lah ya. Ya. Dan dari Alter Ego, ngebawain dari Kalea sendiri nih sebagai inisiator. Biasanya bakal kombinasinya seperti apa nih dengan hadirnya Kalea? Ada kalian enggak, aku tadi salah fokus ya. Iya, aku Katanya juga kalau lihat. misalkan ngelawan musuh-musuhnya, Heeh. itu inget ambulan aja. Soalnya Nino, Nino, Oh, Nino. Nino. Oke, dan sepertinya para player juga sudah siap. Langsung saja kita akan menyerahkan game yang pertama kepada para casters yang bertugas. Ada Om Wawa, Papulung, dan Lim Kocul. Yap, ini dia untuk match pembuka kita. Alfamilia yang akan berhadapan dengan The Titan from Philippines. Tapi Best of 5 series akan panjang hari ini. Yep, Best of 5 akan kita mulai. Satu tempat lagi akan diperebutkan. Jadi untuk itu semua sekali lagi tenis indoor Senayan. Mana suaranya? Wow. Yap, ini dia Land of Down yang akan jadi pembuktian. Ternyata Khalid yang akan ada di XP lane. Apalagi untuk mid-nya ya. Harusnya ini unggul tapi Khalid terbuang flicker. Oke, terlihat ya ada satu flicker yang memang sudah terbuang juga tadi dari Alex. Entah ada apa, namun cukup mengerikan di early game seperti ini. Ada satu spell yang terlihat dibuang. Iya, dan juga ini dengan unique pick sih untuk tim Liquid ya. Karena mereka tiba-tiba membanting Khalid yang kita sering lihat, bahkan kemarin ya. Kemarin tuh lawan Alter Ego, Khalid berturut-turut dipakai dengan Sawo terus-terusan. Ya. Tapi sekarang dibanting ke EXP, dipakai dengan Sunford. Emblem Assassin. Damage ini berarti Khalid Yap. Khalid damage sempat buat nge-clear juga karena membawakan Concussive Blast. Ada Master Assassin plus Trill, bener-bener tukang pukul nih Khalidnya. Iya, masalahnya kan tadi masing-masing udah ngeluarin flicker tuh. Ini apakah nanti akan tetap ngegas lagi atau mereka akan ngerem lagi nih dengan terbuangnya tadi masing-masing spellnya? Ya mungkin lebih sabar dulu sih, tahan lagi ya. Berarti gertakan awal aja tuh ya? Benar, dan ini- Sama-sama ngegertak berarti gitu ya? ya tugas dari JP sendiri menurutku sini cukup mudah ya. Karena dia tinggal ngeliatin Yasuke di mana, pencet implosionnya ke cancel sudah akhirnya. Itu satu winning condition juga sebetulnya ya. Buat teman-teman dari Alter Ego. Dan ya kelihatan juga memang dari tim Liquid sendiri. Gua ngelihatnya mereka harus banget menang di objektif pertama. Apalagi ngelihat dari jungle tank kan yang Yep. bakal ngedominasi di awal. Kalau mereka nggak dapat itu bakal jadi masalah buat mereka. Oke, sementara itu sedikit lagi level 4 Ijume mungkin akan melakukan pergerakan langsung nanti menuju ke area Turtle. Di mana sekarang Yasuke sendirian saja, Kaltuzi udah mulai bergerak menuju ke area Turtle, bahkan terlihat di bagian belakang. Untuk kali ini Ijume ingin mengatakan damage-nya tapi sedikit terpisah. Dan Sanji menjadi korban yang dapat first blood. Ada resistance yang udah dikeluarkan dan sekarang pertempuran kembali terjadi di dalam area dari Turtle tersebut sehingga yang tersisa. Sunfordnya down. Double kill berhasil didapatkan oleh Yasuke di awal game. Dia belok dari Turtle-nya. The Blazing Duet langsung saja dikeluarkan tapi langsung dilompatin. Hanya saja Oheb masih bisa selamat. Hanya untuk clear dan tiba-tiba saja Alter Ego. Mereka take over. Turtle-nya diambil. Awalnya mereka coba untuk ambil orang dan Yasuke. Wah, Yasuke cukup pede seperti Yasuke mendekat karena di area 14 sekarang. Fan West langsung dikeluarkan mereka. Mundur kembali. Yap, sebuah keputusan yang manis tadi ya untuk Yasuke tidak langsung start di Turtle-nya, tapi menjadikan sebuah jembatan untuk bisa menabrak langsung dan mendapatkan Sanji. Dan momen hilangnya Sanji membuat tim Liquid mereka hilang juga untuk daya gedornya. Sehingga mereka kecolongan dengan begitu banyak. Dan bagian atas bahkan tadi Arfi join juga loh. Buat Oke. battle-nya itu jalan panjang untuk Arfi. Itu dia sebuah bantingan hoki yang memang langsung dilakukan. Dan JP yang menjadi korban karena Kalsinya sekarang masih berjuang guna untuk bisa menyelamatkan diri sehingga yang tersisa ada Uranus yang udah mulai join.
Kaltzy menjadi korban selanjutnya. Ranking Sandstorm dilanjutkan dengan Federation Rider. Pertempuran kembali terjadi dalam area. Purple Buff dimiliki oleh tim Liquid Filipina itu sendiri. Namun sekarang Purple Buff belum jadi milik siapapun, tapi sepertinya akan diamankan oleh Alter Ego. Yap, invasi jungle tadi yang cukup berani sebetulnya. Ini benar-benar melawan berarti ya. Diambil ya Purple Buff-nya ya? Ya. Sanji yang dapat ya? Ya karena ya daripada diambil yang lain gitu kan. Ada trade juga seenggaknya yang bisa didapetin. Gue ngerasa memang Alter Ego ini kayak yang Mekis bilang sih. Kalau mereka pegang early-nya, itu gamenya bisa jadi game hoki untuk mereka. Yap, selama tidak ada overextend yang bakal dibuat dengan Alter Ego Esports juga. Dan ya, bagaimana dari kedua mid laner sedang berjuang nih untuk lebih cepat mendapatkan Glowing One. Yang Sanji. Oke. Nah, Hijume sendirian, Hijume flicker. Ada implosion. Walaupun sekarang masih jauh, follow up damage, tapi setidaknya ada 1 poin kill yang berhasil diamankan oleh JP. Tapi sekarang Nino mencoba untuk bisa membalaskan keadaan dan Nino singgah tapi tersisa. Nino berhasil mendapatkan ke arah 1 poin kill, tapi Kaltzy-nya akankah ada balasan memang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego karena Hijume tadi diambil. Keras banget lagian. Dan sekarang tertaunya terbuka nih untuk Alter Ego. Flicker dari JP yang tadi dikomit untuk Hijume, ini menjadi awal dari keberuntungan Alter Ego. Itu dia Freya dengan lompatan hoki tadi. Free turtle yang gak dikontes sama sekali. Yap, tidak bisa mendekat. Barricade yang sangat-sangat luar biasa. Dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi sekarang 1 poin kill, tapi ada blinding duet. Dan itu pun tidak memberikan impact apapun. Sunspotnya down menjadi sebuah poin kill kembali. Dan sekarang ada 1 tambah 2. 3 player in total dari tim Liquid Filipina lenyap seketika. Alter Ego semakin mengganas kali ini early game yang kita lihat dari awal. Tank jungle pasti bisa mendominasi di early game, ternyata gak untuk Alter Ego. Joy yang bisa untuk tabrak Arvi. Oke, Arvi tertabrak tapi untungnya masih ada Purify di dalam tubuhnya. Hanya saja di bagian belakang. Efek slow yang begitu mengerikan dihadirkan dari 2 player ini. Ya, ini sebenarnya early game skenario untuk tim Liquid agak tertutup ya. Sehingga mereka menambahkan mungkin winning condition mereka adalah membuat Ohep juga bisa jadi. Yep. Dan depan berbeda, terlihat ada Free tadi udah langsung dikeluarkan bola. Bahkan Gin yang overturn-nya sudah langsung dikeluarkan walaupun damage-nya masih belum cukup. Tapi Kaltzy mencoba untuk bisa mendekat di Jube. Berusaha menyelamatkan diri satu terakhir dan di Jube selamat. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Alek di tempat yang berbeda harus menjadi korban. Ya pertukaran akhirnya antara jungle dan juga roamer. Udah ditutupin tadi sebenarnya Om. Tapi akhirnya masih cukup damage. Yap. Ditempel ya secara terus-menerus juga. Tapi kita bisa melihat memang aksi dari Yasuke juga yang cukup luar biasa di bagian top. Racing duet. Oke, Purify. satu terakhir ya. Dilompat dan berhasil. Oke, bahkan di sana Ohep menjadi 1 poin kill tambahan lagi. Fedora Strike langsung ditutup begitu saja Hijume. Dengan begitu pedenya maju tadi Om. Yap, ini dari bakal ya untuk di MPL ID regular season-nya Hijume tuh udah pernah pakai Kagura. Dan ini bukan sembarang hero, ini hero power Hijume. Salah satu strat juga yang dimiliki oleh Alter Ego dan terlihat banget tadi Om. Yap, sudah menghindar ya dan Arvi bahkan sudah menyelesaikan War Axe juga. Jadi seharusnya sudah cukup dengan Corrosion plus sebuah War Axe ini untuk Freya-nya. Jadi Arvi akan lebih aktif lagi sekarang untuk bisa join fight-nya. Tapi aku bisa bilang ini Yasuke luar biasa. Targeting dari Yasuke kapan untuk masuk, kapan juga untuk menjemput pemain-pemain dari tim Liquid itu sangat on point semuanya. Masalahnya 6 poin kill di awal Joy. Dengan Flame Retribution juga, ini damage-nya pasti cukup event itu ke Kaltzy. Tapi sekarang untuk Turtle yang terakhir, kayaknya Liquid gak bakal lepas. Oke, dan ada satu lagi Tsunami Slam. Walaupun damage masih belum cukup, tapi Hijume malah jadi korban implosion. Tapi Sanji down. Tidak ada high ground lagi dimiliki oleh tim Liquid Filipina. Sementara sekarang coba lihat Yasuke ada di bagian belakang. Tapi pergerakan di bagian depannya dengan beberapa fight yang memang sudah dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Dan mungkin berhasil didapatkan pula oleh Arvi. Siapa berada tepat di depannya dihajar habis-habisan. Dan Turtle-nya free, kembali dieksekusi lagi Alter Ego. Mereka pegang segalanya yang mereka mau di awal. Yap, yang kalau kita lihat sekarang tim Liquid, mereka tidak punya jawaban untuk Nino yang setangki itu. Mereka butuh Ohep untuk jadi cepat yang dimana ini lagi di delay sedemikian rupa. Karena kalah di early game. Tapi farming pattern dari Kaltzy bahkan putus semuanya. Cuman dari Liquid ya Om ya, gue ngeliat Ohep-nya tumben banget ini dia. Biasanya nyari space sendirian gitu Om. Ini dia standby di tengah mulu. Ya mau gak mau ya, biar bisa nge-support damage juga. Tapi ya ini adalah keunggulan untuk Alter Ego Esports yang jangan sampai mereka lewatkan. Ya. Ini mereka sudah unggul dari segala aspek loh sekarang. 6.000 di menit 8 ya. Ini keunggulan yang sangat-sangat terlihat nyata ini. Ini adalah keunggulan yang bisa didapatkan lewat hoki. Oke. Ingat ya hoki. Benar, hoki.
Di Crystal, item kedua. Ya ini core item dari Joy juga ya. Genius, Holy Crystal. Inner turret kembali hilang. Wah masih jauh OHP ya Om. Yap. Oke masih harus ngejar 2 lagi kan, karena first-nya dia DHS dulu, bukan Corrosion. Ya, mungkin semenjak yang memang DHS dirubah ya, lumayan oke sih DHS first, tapi Oke, Tsunami Slam. buset, Tsunami Slam langsung dibanting tapi sepertinya follow up damage masih sabar. cukup jauh. Ada perbedaan pendapat kayaknya tadi antara Hijume dan juga bantingan dari Alex tuh. Iya mungkin belum siap kali ya, belum Karena siap. yang terdekat tadi Hijume kan? Yap, benar. Oh, kalau yang dibanting depannya kayaknya nggak cukup juga sih Itu damage-nya. makanya. Jadi akhirnya dilepasin dulu, seenggaknya Hijume udah nggak ngebuang Yingyang kan. Dia masih bisa untuk setup lagi. Wah lihat rumput penguasaan yang dipegang sama Liquid. Ini nih yang gue bisa bilang dari kemarin ya untuk region Filipina. Rankingnya itu dahsyat loh. Yap. Mereka berani sih buat main jauh juga ya. Cuman ya kita tahu Alter Ego mereka siap dengan 2 Purify juga. Apalagi yang di RV ini yang bahaya. Jadi sudah full item untuk RV bisa dibilang 3 item awal dia ini udah bagus banget ya. Dengan mendapatkan lagi tambahan Endless Battle. Dan sekarang untuk Lordnya ini bisa menjadi sebuah pancingan juga, terutama untuk 2 yang di mid. Karena Rom dengan jungle mid dari tim Liquid ini cuma bisa mainin utility-nya. Ya. Bukan dari pemberian damage-nya. Hanya bergantung dengan Sanji yang first item-nya bahkan glowing, jadi lumayan ke-delay. Beda dengan first item Hijume Lightning Truncheon. Ya memang ini winning condition lebih ke defense kan. Ya. Dari TLPH mau nggak mau. Sementara tadi Hijume udah selesai dengan Divine Glaive. Dia skip Genius-nya karena udah ada Yasuke tadi kan untuk Genius di awal. Nah ini harus dikomunikasikan. Jadi nggak ada 2 Genius gitu loh. Over resource juga. Yap. Sekarang damage Hijume bakal maksimal. Lord ini bakal ditarik ulur aja sih sama Alter Ego. Ya, ini seharusnya jadi Lord Bait. Tsunami Slam langsung dibanting tapi masih ada Featherized Strike. Hanya saja sekarang mereka melawan pertempuran Registrasi kembali dikeluarkan tapi Arfi menjadi korban. Ada miss move kah tadi yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Mereka kehilangan dari Arfi-nya. Di mana ada Lord yang memang sudah muncul. Oh no, setupnya akan diteruskan oleh teman-teman dari Liquid Filipina. Gak dilepas. Oh pegang Lordnya dan akan coba kontes reset. Oke, Lordnya kereser kali ini. Hanya satu terakhirnya. Hampir tapi Hijume tertangkap basah di tempat yang berbeda. Tidak strike, akankah Kaltuzi yang mau dibanting? Tapi Nino masih ada di bagian belakang. Oh no. Featherized Strike. Yasuke! Tapi Mega Kill didapatkan dan double kill oleh Yasuke. Looking for triple kill. Dikejar. Yasuke berhasil mendapatkan triple kill. Aksi penyelamatan setelah tumbangnya Hijume, tumbangnya Alex. Hijume datang dari sisi kiri dengan damage yang cukup. Menumbangkan 3 pemain dan sekarang Lordnya bisa di setup. Wah itu deg-degan tapi Alter Ego mereka tetap pegang kendali ternyata dan Lord tidak akan jatuh ke tangan Alter Ego Esports. Wow. Itu dia untuk sebuah Lord. Dan tempo permainan kembali dipegang. Alter Ego nyaris dikejar tadi untuk goldnya ya. Karena ada beberapa bounty juga sebenarnya sempat buat pecah. Ya untungnya Yasuke benar-benar masuk di waktu yang tepat. Yap. Dia biarin dulu tim fight di sebelah kanan, teman-temannya tadi dikeroyok, dia biarin dulu. Tapi pas dia masuk udah nggak ada skill lagi. Wah tapi Arfi udah punya Melvic Roar juga. Ini full item untuk Arfi ya bisa dibilang udah selesai semuanya ya. Ya mungkin satu lastnya kalau mau lebih agresif 1 item damage tapi biasanya imo ya. Imo, atau dia mau bawa Queen Swing juga untuk anti burst bisa-bisa aja. Banyak opsinya kan, opsinya banyak banget untuk di last itemnya. Yap. Ini dia untuk Lordnya yang memang masih akan dibiarkan juga. Masih dengan Lord yang cukup standar ya. Dengan super minion yang akan dimaksimalkan oleh Alter Ego Esports. Tapi setup camping di area bush. Ini juga dengan menggunakan Waduh. Kagura ya. Mau dibalas tadi Om. Sama-sama ya. Iya, daripada gua kabur doang mending gua kasih juga sekalian Iya. damage-nya. Enggaknya Oheb juga udah selesai nih dari itemnya. Damage-nya udah mulai berasa dan Lord udah mulai charge in di bawah. Dia untuk bagian bawah akan bisa diusir. Tempo yang masih bisa dipegang oleh tim Liquid. Nyaman. Karena mungkin ya tadi menitnya juga masih masuk di menit 12 gitu kan. Di bagian luarnya juga minion manajemennya tadi terkontrol dengan lumayan baik. Sekarang ya ada wave lanjutan yang harusnya Alter Ego masih bisa bawa super minion ini nih. Seenggaknya untuk numbangin tengahnya dulu. Yap. Minimal lewat tengah. Kalau memang bisa ya, kalau enggak ya nyicil aja dulu. Yasuke punya Divine, itu dia. Oke, sudah ada satu bantingan, tapi barusan Hijume Sanji down. Menjadi sebuah kesempatan begitu luar biasa, namun itu pada berbeda, malah Hijume menjadi korban pula. Masing-masing pilihan yang beda dan satu lagi pergerakan yang lagi dimiliki oleh Oe dengan satu blazing yang udah langsung dikeluarkan. Tapi mereka semuanya tidak ketar sama sekali, ter-wipe out. Rata kali ini Liquid Filipina di game yang pertama dihancurkan. 10.000 keunggulan gold dan Alter Ego mereka harus clear dan menunggu waktu untuk end. Wah,
Satu game yang pertama, game yang begitu cepat. Oh, Dan ini wait. kesempatan terbuka lebar. Minionnya? Namun masih ada kesempatan, Federizer langsung dikeluarkan. Akankah mereka masih sanggup untuk bisa langsung sulit terhadap satu base utama? Hei, belum selesai. Masih ada Saji, tapi menyisakan beberapa player saja dalam Terigo dan belum selesai teman-teman semua. Belum selesai. Tim Liquid masih bisa bertahan dengan sebuah Federer Strike dari Sanji. Berhasil clear dari semua minion dan sekarang mereka harus reset lagi dari gameplaynya. Wah, right on time tadi ternyata. Kehadiran dari Sanji. Yang memang dia tumbang, tapi dia berhasil untuk memukul mundur semua pemain-pemain dari Alter Ego. Juga dengan minion-minion yang sedang berjalan. Kita lihat dari replaynya. Ini dia sebuah momen yang sangat manis, Tsunami Slam dibuka. Semua pemain-pemain dari tim Liquid sebenarnya sudah berhasil untuk dibabat juga. Tapi daya tarung dari tim Liquid. Ini jangan sampai diremehkan bagaimana mereka bisa untuk ngedinai dengan ngebaying time. Ya, ini maksudnya minion tadi masuk Om, terus ketarik ke tengah. Ya. Makanya udah nggak ada lagi kan agro di turretnya dan nggak bisa di end. Cuma ya gold team masih 9.000 juga sih sebenarnya untuk Alter Ego ya. Ini masih bisa banget dipegang sama Alter Ego. Lord kembali ditarik ulur aja. Ini harus lebih, ya tempo harus pelan dulu lagi sekarang untuk Alter Ego Esports. Memang tadi ada kemenangan di depan mata ya, tapi belum usai juga sebelum base-nya pecah. Oke, dan mereka sepertinya memilih untuk bisa melakukan sebuah team fight. Karena artinya, dan juga beberapa rekannya sudah mulai maju ke area depan. Walaupun Saji tadi Federizer sudah langsung dikeluarkan. Sekarang Blazing Blade sudah langsung terlihat dalam area tersebut. OM-nya down. Alter Ego masih gila dengan segala kehokiannya. Mereka mencoba untuk bisa maju ke area terdepan. Ada Nino yang langsung aja. Tabrak Saji. Dimiliki oleh Saji. Jabongki karena pada Saji. Terkurung sendirian. Barsha dipatahkan sayapnya. Another wipeout. Liquid dua kali ini terkena wipeout. Dan kali ini real. Alter Ego take the game one. Terwipe out 2 kali dalam rentan waktu kurang dari 5 menit. Alter Ego full dengan kehokiannya. Mereka tunjukkan kalau mereka bisa. Ya Alter Ego. Wow, tapi tenang masih game pertama. Senevin, let's go. Wow, 1 poin pertama untuk tim yang sangat hoki. Apalagi ini match yang luar biasa sih. Game yang lumayan bersih, game yang membantai kayak ini. Ya aku expect game yang kayak gini harusnya.